nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi billahi rabbil rabbil islam dinan rabbi muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi bidni inni warzuqni fahman wa amin ya rabbal alamin. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nur Kasana. Pada kesempatan pagi ini saya akan menyampaikan bab pertama tentang toharoh. Toharoh, sebelum pada materi lebih lanjut, kita akan mempelajari tentang pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian toharoh. Toharoh ini artinya bersuci. Bersuci secara bahasa artinya bersuci. Terus secara istilah, toharoh itu membersihkan diri baik badan, pakaian maupun tempat dari hadas dan najis untuk melakukan suatu ibadah dengan syarat-syarat tertentu. Terus dari hadas ini ada hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar contohnya dicontohkan itu ada haid, ada nifas dan junub. Untuk sekedar diketahui. Terus untuk hadas kecil seperti contohnya ya bisa kentut, terus tidur dan yang lain-lain. Selanjutnya pada materi pokok kita kali ini mengenal najis. Najis dibagi menjadi 3. Ada najis mukhafafah, mutawasithah dan mughaladah. Untuk najis mukhafafah disebut dengan najis ringan. Najis yang bagaimana? Najis mukhafafah ini adalah dicontohkan di sini air kencing bayi laki-laki yang usianya belum genap 2 tahun dan masih minum air susu ibu tanpa makanan tambahan. Sejak lahir sampai umur sebelum 2 tahun itu belum makan makanan tambahan, misalnya susu formula ataupun madu, itu belum sama sekali. Jadi bisa dinamakan najis mukhafafah atau najis ringan. Terus untuk najis yang kedua itu najis mutawasithah. Najis mutawasithah itu najis sedang. Najis sedang ini dicontohkan itu ada darah, nanah, dan kotoran, baik kotoran hewan maupun kotoran manusia. Terus yang terakhir ada najis mughaladah, najis berat. Najis berat di sini ada 2 macam, ada babi dan anjing. Bagaimana cara mensucikannya dari najis ini? Pertama ya, dari yang mukhafafah itu kencing anak laki-laki yang belum berusia genap 2 tahun tadi, yang masih minum air susu ibu saja, itu cukup dengan dicipratkan air pada bagian yang kena najis. Jadi memang cukup ringan dan pengerjaannya juga cukup ringan. Cukup dicipratkan. Itu sudah cukup suci untuk melakukan ibadah. Terus untuk cara mensucikan najis mutawasithah atau najis sedang, itu kita bisa membersihkan dengan air suci sampai hilang rasa, bau maupun warnanya. Jadi sampai hilang sama sekali dari ketiga hal tersebut itu tidak tertinggal. Untuk cara mensucikan diri dari najis mughaladah atau yang disebut najis berat,
ini agak ribet memang, harus melakukannya sebanyak 7 kali. Di antaranya salah satu di antara 7 kali itu memakai tanah atau debu yang suci. Untuk pengerjaannya, untuk tanah dilakukan di awal ya, jangan di akhir, nanti bajunya kita kotor. Di awal kita mencucikan pakai tanah atau debu yang suci, baru dilanjutkan membersihkan dengan air yang suci. Untuk perlu diketahui di sini air itu memang ada beberapa macam air. Itu ada air yang suci dan mensucikan, itu namanya air mutlak. Itu bisa kita pakai dalam mensucikan najis untuk melakukan ibadah. Terus ada air suci tapi tidak mensucikan, disebut air mustakmal. Ya, itu seperti air teh, air kopi. Itu karena sudah bisa kita minum tapi tidak bisa mensucikan kita dari najis. Terus yang ketiga ada air yang sudah terkena najis atau air mutanajis. Yang disebut air mutanajis ini airnya kurang dari 2 kolah biasanya. Terus ada perubahan sifat, warna, bau ataupun rasa. Misalnya air yang tidak ada 2 kolah itu terkena najis, kotoran cicak gitu. Memang kelihatannya bersih, tapi kita tahu itu sudah terkena kotoran cicak, jadi tidak bisa buat bersuci. Nah, itu tadi yang bisa saya sampaikan tentang toharoh. Jadi dapat disimpulkan di sini kalau toharoh itu artinya bersuci. Secara istilah itu mensucikan diri dari pakaian, badan maupun tempat dari hadas dan najis untuk melakukan suatu ibadah dengan syarat tertentu. Terus untuk najis itu sendiri ada 3 macam. Ada najis mukhafafah, ada najis mutawasito, dan najis mughaladhah. Najis mukhafafah itu najis ringan, air kencing bayi laki-laki usia belum genap 2 tahun dan hanya minum air susu ibu. Di sini ditekankan air kencing bayi laki-laki. Ya, air kencing bayi laki-laki belum genap 2 tahun, masih minum ASI saja tanpa tambahan makanan apapun. Terus najis mutawasito. Oh iya, untuk yang najis mukhafafah cara membersihkannya cukup ringan, yaitu dengan mencipratkan air pada bagian yang terkena najis. Terus yang kedua najis mutawasito. Untuk yang kedua najis mutawasito atau sedang, itu seperti darah, nanah, dan kotoran, baik kotoran hewan maupun manusia. Cara membersihkannya cukup dengan membersihkan sampai hilang bau, rasa, dan warnanya. Terus untuk yang ketiga najis mughaladhah, najis berat, itu dicontohkan babi dan anjing, harus dibersihkan sebanyak 7 kali, diantaranya memakai tanah dan debu. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu. Untuk selanjutnya nanti anak-anak mengerjakan tugas di halaman 8. Ya, ini halaman 8 sampai 11 yang atas itu dikerjakan untuk tugas masing-masing. Terus untuk tugas kelompok anak-anak itu bisa berkelompok dengan teman yang dekat. Misalnya ya, teman yang dekat maksimal 5 orang, jangan lebih, untuk kita tetap menjaga protokol kesehatan. Itu nanti buat video cara membersihkan dari najis, ketiga najis ini.
Ya, nanti untuk tugas yang LKS dikerjakan hari ini ya. Nanti sampai jam 19 lah, nanti ditunggu dikirim via WhatsApp. Terus untuk tugas kelompok sampai pertemuan minggu depan tugasnya bisa dikerjakan sampai minggu depan, pengirimannya ditunggu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mari kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa